Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Sumadana, NIM 23 garis miring 514479 garis miring SV garis miring 22362. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kalkulator di Android yang telah kita buat menggunakan Android Studio. Nah, di dalam Android Studio ini kita membuat kalkulatornya dengan menggunakan constraint layout. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat projectnya terlebih dahulu. Kemudian eh, da- di di sebelah atas ini kita beri sebuah constraint layout. Nah, jadi di dalam dalam constraint layout ini akan diisi oleh seluruh objek-objek yang akan ditampilkan di sebuah tampilan layarnya nanti. Untuk yang tampilan pertama itu ada text view untuk judul dari aplikasi yang dibuat. Dengan constraint top itu parent, constraint start juga parent, dan constraint end juga parent. Kemudian untuk yang objek keduanya itu ada edit text untuk input angka pertama. Karena ini kalkulator, otomatis kita menggunakan dua inputan, yaitu angka pertama dan angka yang kedua. Yang nantinya angka-angka tersebut akan dijumlahkan atau dikurangi atau dibagi ataupun dikali. Oke, kemudian di sini constraint topnya itu dibuat di bawah ID title, title itu yang ini. Untuk constraint start dan end-nya itu parent, sama seperti sebelumnya. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk edit text yang kedua, untuk input second, untuk angka keduanya. Tetapi yang berbeda adalah di bagian sebelah sini. Yang tadi awalnya dia di bawah title, nah yang untuk ini dia di bawah input first. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat text view lagi untuk menampilkan sebuah teks yang hanya bisa dilihat saja, tidak bisa diedit. Dia itu merupakan sebuah teks hasil yang di mana nanti di bawahnya ada hasil pengurangan, penjumlahan, perkalian ataupun pembagian. Dia berada di bawah input second, di bawahnya ini. Kemudian eh, kita akan masuk ke dalam linear layout yang berada di dalam constraint layout. Di dalam linear layout nanti ini ditambahkan 4 button. Jadi linear layout itu biar dia nanti satu kesatuan gitu. Di dalam linear layout ini terdapat 4 button untuk button penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masing-masing button ini dibuat dengan ID yang berbeda-beda. Ada ID yang untuk perkalian, ada untuk pembagian, ada yang untuk pengurangan, dan ada yang untuk penjumlahan. Nah, button-button ini nantinya apabila tidak diberi fungsi, dia hanya berupa sebuah tampilan saja. Ketika ia diklik nantinya, dia tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Jadi, untuk membuat button ini bisa mengolah apa yang diberi perintah ke dalamnya, itu bisa diberi fungsi di main activity.java. Untuk yang pertama itu kita perlu mendeklarasikan seluruh objek yang ada di dalam activity main XML. Di sini dilihat ada edit text 2.
2 buah edit text, dan 1 text view untuk resultnya nanti, untuk hasilnya. Di sini kita deklarasikan juga keempat buttonnya. Kemudian di bawahnya nanti diberi deklarasi lagi untuk ID-nya. Kita memanggil ID dari seluruh objek yang sudah dideklarasi di sini. Nah, ID untuk input input first itu ID-nya seperti ini, input second juga seperti ini, untuk result labelnya juga seperti ini, dan untuk keempat buttonnya juga. Nah, di sini yang paling penting untuk membuat fungsi dari button kita bisa berguna. Pertama, kita deklarasikan semua buttonnya dulu sebagai perform operasi. Jadi dia nanti akan mengoperasikan dirinya menggunakan tanda ini. Untuk perkalian dia menggunakan tanda bintang, untuk pembagian dia menggunakan garis miring, pengurangan menggunakan tanda minus, dan penjumlahan menggunakan tanda plus. Nanti tanda-tanda simbol-simbol ini itu dideklarasikan lagi di bawah sini agar ketika kita ngekliknya bisa mengeluarkan hasil yang sesuai. Nah, di dalam deklarasi yang ini eh, kita menggunakan eh, konsep percabangan if dan case, yang dimana konsep percabangan ini dia itu akan menyesuaikan keadaan ketika kita memberi perintah, dia akan mengolahnya sesuai perintah apa yang diberikan. Di sini dijelaskan, dideklarasikan bahwa number 1 atau angka 1 itu berupa input data double, sama seperti input data 2 juga. Dan juga hasilnya juga otomatis diberi deklarasi double, karena bisa saja nanti kita menggunakan angka desimal, otomatis hasilnya juga akan keluar desimal. Kemudian dideklarasikan untuk operatornya. Pertama yang dideklarasi itu simbol kali, simbol perkalian, simbol bintang ini. Yang dimana ketika angka 1 ditambahkan dengan angka 2, nah, angka 1 dikalikan dengan angka 2, itu nanti akan mengeluarkan hasil dengan tulisan hasil seperti ini. Apabila kita ngeklik tombolnya tetapi tidak ada angka yang dimasukkan, maka yang keluar adalah hasil ini. Begitu juga dengan eh, simbol garis miring, yang dimana dia akan membagi. Tapi ketika pembagiannya dibagi dengan 0, maka yang keluar terlebih dahulu adalah eh, fungsi ini tidak bisa dibagi, karena pembagian dengan angka 0 nanti hasilnya tetap 0. Kemudian di break lagi untuk simbol minus dengan memasukkan rumus angka 1 dikurang angka 2. Kemudian begitu juga dengan simbol plus. Oke, karena eh, seluruh objek yang diberi pada tampilan dan pemberian fungsinya juga sudah dijelaskan, mungkin kita bisa langsung saja mencoba merunningnya. Oke, tampilannya sudah muncul. Kita bisa langsung memasukkan angka pertama di kolom angka pertama. Kita misal 20 untuk angka pertama dan 10 untuk angka kedua. Nah, kemudian eh, fungsi yang paling pertama kita gunakan yaitu kita gunakan dulu tanda plus. Nah, 20 tambah 10 sama dengan 30. Kita kurangin 20 kurang 10 sama dengan 10. Kita bagi 20 bagi 10 sama dengan 2. Kemudian eh, 20 kali 10 sama dengan 200.
Di sini dia tetap menggunakan 200,0 karena tadi di pemberian deklarasinya itu menggunakan input data double. Jadi hasil yang dikeluarkan juga merupakan double. Jadi dia tetap merupakan angka pecahan desimal. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.